Assalamualaikum saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Maaf, ini video amatir dari saya, ya, jadul, pakainya HP jadul, handsetnya juga ini masih jadul. Nggak apa-apa, sekedar menuangkan hobi cerita saja di waktu luang ini. Begini, saya termasuk orang yang senang dengan cerita-cerita misteri, cerita horor, film-film horor dari kecil. Ya, ini sebenarnya video perdana yang saya buat, yang kontennya adalah berisi tentang cerita mistis, sejarah mistis. Begini, kita terbersit tadi waktu saya jalan itu, saya ingin menuangkan cerita di konten video saya yang perdana ini tentang sebuah tempat yang sudah tidak asing lagi di mata kita, di telinga kita, yaitu makam Kemangi yang ada di Desa Jungsemi, ya, Kabupaten Kendal. Mungkin saudara-saudara termasuk saya sering mendengar bahwa makam Kemangi atau pesisir Kemangi itu syarat dengan hal-hal yang berbau mistis. Kejadian-kejadian aneh, orang hilang, penampakan-penampakan, dan lain sebagainya. Nah, cerita sedikit dulu waktu saya sekitar tahun 2015 itu pernah saya mencoba untuk mendatangi makam Kemangi. Nah, kebetulan waktu itu kurang lebih sekitar jam 10 malam, ya, jam 22 waktu Indonesia bagian Barat, saya ke Desa Jungsemi. Nah, kebetulan kan waktu itu belum pernah ke sana saya kan. Nah, waktu di jalan itu masuk Desa Jungsemi itu udah beda. Jadi energi yang kita rasakan, hawa dan suasananya itu sudah beda sekali. Karena waktu itu juga gerimis, ya, malam-malam gerimis. Nah, saat saya bersama teman saya waktu itu 4 orang itu menyusuri jalan mencari arah makam Kemangi, itu kita ketemu dengan seorang ibu-ibu, ya, pakainya biasalah, ya. Terus kita berhenti, tanya kepada ibu-ibu itu, "Bu, derek tangklet, makam Kemangi niku gini terpunji nggih?" Jadi, "Bu, izin tanya, makam Kemangi itu tempatnya di mana ya?" Nah, ibu-ibu itu tidak menjawab. Ibu-ibu itu cuma diem, kemudian dia wajahnya menghadap ke depan, kemudian ngacung gini, cuma gitu. Ya udahlah, akhirnya kita pahamlah, oh ya, gitu. Kemudian saya bersama ketiga teman saya melanjutkan perjalanan naik motor. Nah, itu kita tidak langsung ke makamnya. Ternyata ketika kita jalan lurus itu pas lurus dengan sebuah rumah. Nah, rumah itu waktu itu pas panen jagung, ya. Waktu itu panen jagung. Jadi rumah itu dari halamannya itu penuh dengan peridilan-peridilan jagung itu loh. Sampai itu pintunya itu hampir seperempat dari pintu itu penuh dengan peridilan jagung. Jadi kita nggak bisa masuk.
Akhirnya kita ketok pintu, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Nah langsung dari dalam rumah itu langsung menjawab, waalaikumsalam. Ini le, lewat mburi le. Gitu. Wah, kok tahu? Pikiran kita, le, lewat mburi le. Pikir kita, kok ngundangi le? Kok tahu kalau yang datang anak-anak muda itu loh. Nah, terus kita akhirnya ke belakang rumah, akhirnya kita masuk dari belakang rumah dari orang itu yang ternyata orang tua itu adalah juru kunci dari makam Kemangi. Nah, di situ kita banyak tanya tentang asal muasal kejadian-kejadian yang terjadi di makam Kemangi. Cuman Bapak itu tidak sedikit pun membuka sebuah omongan atau cerita yang mengesankan bahwa makam Kemangi itu wingit, keramat, angker atau bahaya gitu. Ndak apa-apa le, yang penting sampean rene niate apik ya, ora apa-apa. Nah, bahkan waktu itu kita langsung saja sana, ndak apa-apa, masuk ke makam aman gitu. Karena waktu itu memang kita ndak punya niat aneh-aneh, hanya bersilaturahmi, berkunjung. Kalau memang di makam Kemangi itu ada makam tokoh masyarakat atau pembubak desa di daerah sana, kita ya berziarah lah. Kita ndak ada tujuan aneh-aneh. Karena kita paham jadi sosok penghuni wilayah dari bangsa gaib itu akan bereaksi negatif ketika kita punya niatan atau sesuatu yang negatif. Nah, singkat cerita saja itu kita ngobrol sama Bapak itu sambil nonton bola, sambil bantu meridili jagung gitu ya. Kita nanya nalor ngidul, A, I, U dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya tepat jam 12 malam kita mohon pamit untuk menuju ke makam Kemangi. Nah, tidak perlu saya ceritakan di sana ada apa, seperti apa, dan kegiatan kita seperti apa ya, nanti terlalu panjang. Nah, terus ini ada juga ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama teman saya yang rumahnya di daerah Kemangi situ, ya di Desa Jungsemi. Kebetulan dengan makam itu dekat, jarak rumahnya dekat. Wah, kalau ini dengan teman saya diceritain semua, saya dari mulai dulu ada kontainer yang muat motor ya, kemudian masuk ke Kemangi, kemudian ada orang hilang, ada PNS hilang yang berbulan-bulan tidak ketemu, muncul tiba-tiba ketemu, orangnya linglung dan sebagainya. Dan kemudian jalur alternatifnya dari penjuru-penjuru penguasa gaib dan seterusnya ya, cerita gitu. Nah, pembahasan kita pada hari ini, kenapa di pesisir Kemangi atau di makam Kemangi itu banyak kejadian orang hilang, orang tersesat tidak tahu jalan, ya kan? Bahkan ada yang orang jalan itu dia muter aja, jadi muter aja. Oh, tadi kok di tempat ini lagi, kok ke tempat ini lagi, dan itu sampai berhari-hari. Nah, itu ternyata ada sejarahnya, berdasarkan sejarah atau cerita yang kami tahu. Jadi sebenarnya di Kabupaten Kendal, khususnya di Desa Jungsemi di pesisir Kemangi itu pernah menyimpan sebuah sejarah peradaban perjuangan kerajaan Mataram terhadap penjajah Belanda. Jadi dulu dikisahkan bahwa Sultan Agung
pada waktu masa kerajaan Mataram itu mempunyai sebuah rencana untuk menyerang penjadah kolonial Belanda. Nah, kemudian Sultan Agung itu memanggil semua adipati-adipati, punggawa-punggawa, ya kan, tokoh-tokoh kerajaan ya yang ada di kerajaan Mataram itu semuanya diundang. Namun tempatnya dirahasiakan sampai kemudian ditentukanlah tempatnya, yaitu di pesisir Kemangi. Nah, saat para adipati, pembesar-pembesar kerajaan itu kumpul bermusyawarah untuk merencanakan aksi penyerangan atau perlawanan kepada penjajah Belanda, itu di makam Kemangi itu dikasih pagar yang tidak kasat mata atau pagar gaib yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, pagar itu oleh masyarakat Jawa sering disebut dengan istilah oyot miman. Jadi kalau orang sampai melewati oyot itu atau pagar itu, maka orangnya akan menjadi linglung atau orangnya akan muter-muter saja di sekitar situ dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Nah, oyot miman itu dipasang sebagai pagar agar terhindar dari telik sandi penjajah Belanda. Nah di situ kemudian Sultan Agung menyampaikan rencananya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kemudian para adipati memberikan usulan masukan, pembesar kerajaan juga memberikan masukan usulan. Nah, setelah musyawarah selesai, ini yang intinya tuh di sini. Setelah musyawarah selesai, ternyata oyot miman itu lupa, tidak dibersihkan atau tidak diambil sampai saat ini. Nah, itulah yang menyebabkan di daerah Kemangi, khususnya di makam Kemangi atau di pesisir Kemangi itu banyak atau sering kejadian orang-orang hilang, ya, orang-orang yang memasuki area situ bingung, ya, termasuk kita sendiri kan orang Kendal. Ini ada juga cerita teman-teman saya itu mau ke makam Kemangi, ya kan. Dan ini kejadiannya sama. Jadi ketika dia masuk ke desa Jungsemi, dia nyari-nyari makam Kemangi itu tidak ketemu. Terus akhirnya ketemu juga sama ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang pakai kebaya biasa ya, tapi tidak pakai sanggul gitu. Sama, ditanya, "Bu, derek tangklet makam Kemangi niku ten pundi nggih?" Nah, ibu tuh hanya nunjuk aja ke depan sambil menghadap ke depan. Nah, cuman ini ceritanya beda. Kalau dulu saya ditunjuk ke depan, saya langsung ke juru kunci. Nah, kalau ini teman saya ngikut ke depan, tapi tiba-tiba tuh dia sudah berada masuk ke pantai. Jadi sudah berada, motornya tuh naik motor itu sudah masuk ke air, ke pesisir pantai, ke tepi pantai. Nah, dia baru sadar ketika kakinya tuh basah. Lah aku kok sudah mlebu nenggon banyu kan gitu. Terus akhirnya niatnya diurungkan, tidak jadi. Dan banyak ya cerita-cerita yang lain banyak. Jadi asal muasalnya kenapa di makam Kemangi atau di pesisir Kemangi itu banyak terjadi orang yang ketika masuk sana tuh merasakan nuansa mistis yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Kemudian orang yang mungkin dalam tanda kutip memiliki tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya tidak sehat itu kemudian memasuki area situ bingung, ya. Kemudian dia tidak tahu arah, jalan berhari-hari tapi ketemunya tempat itu terus. Jangan sampai ada cerita juga orang tersesat atau melompati oyot miman tadi, ya, oyot pagar gaib itu, sampai berhari-hari dia muter jalan,
Ketemunya tempat itu lagi, muter jalan tapi masih di tempat yang sama. Sampai akhirnya dia merasa ketakutan, putus asa, dan dia jongkok berhenti di tempat itu. Nah, padahal ketika kita berada di suatu tempat ya, kemudian kita terkontaminasi energi gaib, semakin kita takut ya kan, semakin kita panik, maka energi gaib yang ada di sana akan semakin mencekram kita dan semakin kita nggak berdaya. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya ada orang tersesat di hutan ya kan, misalnya pecinta alam, itu orang pecinta alam itu tersesat di hutan. Nah, itu karena panik, takut, nervous, akhirnya energi gaib yang ada di tempat itu akan semakin mencekram dirinya, sehingga dia merasa panik ya, putus asa, sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu saja. Maaf tidak urut ya ceritanya, ya enggak apa-apa. Ya, ini sekedar menyalurkan hobi saja. Itu. Ini sebagai video pertama kami ngangkat tema Oyot Mimang Makam Kemangi. Oyot Mimang Makam Kemangi. Itu cukup, sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah setelah ini kita akan memuat cerita-cerita yang lain, sejarah-sejarah yang lain, baik itu kaitannya dengan misteri, budaya ataupun yang lainnya. Ini sekedar menyalurkan hobi saja ya. Ini video juga tidak saya edit-edit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.